Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Afi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu tugas Kelly. Pertanyaan yang pertama, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah? Atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data masalah sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Masalahnya bukan Big Data itu sendiri. Menurut saya, lebih ke masalah penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Keamanan dunia maya adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah serangan keamanan pada target. Peretas mencuri semua informasi yang tersimpan di dalam basis data, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan banyak lagi. Jadi, tidak karena masalah data yang besar, masalah keamanan dan kontrol dunia maya jauh lebih penting. Pertanyaan yang kedua, apa implikasi dari poin-poin data yang salah di Big Data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang sedang didasar pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Menurut saya, poin data yang besar dapat berdampak negatif pada perusahaan jika perusahaan tersebut melakukan bisnis keputusan berdasarkan poin-poin ini. Data pelanggan yang salah dan duplikat juga dapat berdampak negatif karena ini menunjukkan seberapa baik atau buruknya kinerja perusahaan dengan pelanggannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Menurut saya, manajemen master data memberikan perusahaan kemampuan untuk memiliki semua datanya dalam satu sumber. Ini membantu perusahaan dengan mudah mengakses data dibandingkan harus mencari melalui berbagai sumber untuk informasi. Manajemen master data ini secara konsisten mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, secara konsisten mengelola data dari berbagai sumber, dan secara konsisten mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan Balzan. Pertanyaan pertama, apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Menurut saya, virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan maupun sistem informasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Jenis virtualisasi pun ada banyak, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan memori. Ini telah membantu era data besar, karena sekarang dimungkinkan untuk melakukan virtualisasi data sehingga data disimpan secara efisien dan hemat biaya. Pertanyaan kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputerisasi data distribusi adalah komputasi yang dilakukan secara terdistribusi, yaitu melibatkan lebih dari satu komputer. Yang harus diperhatikan dalam komputasi terdistribusi antara lain seperti network, latency, bandwidth, security, cost. Proses komputasi distribusi dan mengelola algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi, berbagai sumber daya mulai dari memori ke jaringan hingga penyimpanan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Karena sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Manajemen harus mengirim permintaan info ke departemen IMS, di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Mungkin perlu waktu berhari-hari untuk mengumpulkan informasi yang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Maka ketika sejumlah besar data dikumpulkan setiap hari,
setiap menit, dan setiap detik, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk memilah atau menganalisisnya, maka organisasi atau perusahaan dianggap kaya data atau miskin informasi. Pertanyaan yang keempat, apa gabungan data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Gabungan data juga disebut gudang data perusahaan. Hanya sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan data. EDW berfungsi sebagai gudang pusat organisasi untuk data terintegrasi, yaitu data yang digabungkan dari berbagai sumber sehingga pengguna akhir dapat dengan mudah mendapatkan satu tampilan data perusahaan yang penting dan dapat dipahami. Gudang data dimaksud sebagai tempat penyimpanan informasi organisasi yang lengkap dan terpadu. Gudang data melakukan modernisasi penggunaan data perusahaan melalui infrastruktur yang kuat dan dapat diskalakan. Karena gudang data dapat mengemban informasi pelanggan, meningkatkan informasi, mengidentifikasi peluang produk baru, dan masalah keuangan. Selanjutnya yaitu pembahasan kasus buku Loudon. Pertanyaan yang pertama, definisikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini, seberapa serius masalahnya. Masalah yang dijelaskan dalam kasus ini yaitu terjadinya penembakan massal yang mematikan kelima di Amerika Serikat, serta penembakan yang paling mematikan di sebuah tempat ibadah Amerika yang dilakukan oleh Kelly. Kelly dilarang oleh hukum untuk membeli atau memiliki senjata api dan amunisi karena hukuman kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012 di pengadilan militer saat dia bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Angkatan Udara gagal mencatat dakwaan tersebut di database Pusat Informasi Kejahatan Nasional, Biro Investasi Federal, yang digunakan oleh sistem pemeriksaan instan nasional untuk menandai pembelian senjata yang dilarang. Dilihat dari kasus di atas, seberapa serius masalahnya, masalah dalam kasus penembakan tersebut sangat serius dan fatal terkait dengan sistem informasi. Masalah yang terjadi diakibatkan perdagangan senjata api berlisensi federal diharuskan untuk memeriksa kredensial setiap pembeli potensial terhadap sistem NICS yang berisi jutaan catatan sejarah kriminal dan perintah perlindungan. Soal yang kedua yaitu faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini. Pada faktor manajemen, kurangnya pemahaman keterampilan konseptual dan keterampilan kemanusiaan. Dalam kasus ini dijelaskan, seharusnya Kelly memiliki kemampuan mental untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kepentingan organisasi, serta Kelly kekurangan motivasi sehingga ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Organisasi. Dealer senjata api yang berlisensi federal seharusnya memeriksa kredensial setiap pembeli potensial terhadap sistem NICS yang berisi jutaan sejarah kriminal dan perintah perlindungan. Teknologi. Beberapa negara bagian masih mengandalkan file kertas, sehingga kemungkinan besar file tersebut tidak akan berakhir di database catatan elektronik federal. Pertanyaan ketiga, apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database NCIC atau NICS FBI? Dampak terhadap sosial yaitu terjadinya kesenjangan besar dalam berbagai informasi antara militer dan Departemen Kehakiman, sehingga menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang yang memungkinkan mereka yang dilarang untuk memiliki senjata untuk mendapatkannya. Faktor politik, Angkatan Udara dan cabang militer yang jarang menyerahkan catatan pengadilan militer ke database penyaringan FBI, sehingga terjadi pelanggaran yang mengarah pada pemecatan. Baiklah, sekianlah pembahasan tugas pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.